Beliau latar belakang pendidikan S3 Antropologi FISIP Universitas Hasanuddin, lulus tahun 2018, S2 Antropologi Universitas Negeri Makassar. Saya juga agak senang kalau ketemu mahasiswa Nusantara sebenarnya, karena di berbagai pulau kita bisa kembali ketemu. Dulu dengan kita dulu waktu masih mahasiswa, tidak pernah nyaris tidak pernah ada kegiatan-kegiatan bersama dalam bentuk kurikulum seperti ini. Dengan kejayaan maritim. Jadi ketika ini kemudian saya coba membuat satu topik yang bisa merangkum untuk melihat semua keadaan ini, yaitu mengamalkan pinisi di pelabuhan Kotter. Ya, kita ripang gitu. Nah, kalau kita mau lihat model-modelnya seperti ini. Ya, ini Taripang itu di tahun 1500-an. Dari kekuatan untuk berlayar tahun 500-an. Terus masuk di tahun 600-an itu ada pengembangan teknologi menjadi padewakan tahun 600-an. Modelnya sudah menggunakan 2 layar juga, bahkan berdiskusi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Dr. Irfan. Oke, makasih Pak Dr. Faisal. Aplaus dulu. Oke, sangat runtut ya, dan ada beberapa poin yang menarik. Yang Ori bakal mendatang kan, makanya saya nggak mau minggu itu. Marege. Iya. Nah, orang-orang sini itu yang menemukan itu, makanya banyak kosakata bisa ditemukan di tempat itu juga. Lalu banyak sih, dan ini bisa sekait dengan materi sebelumnya. Bagaimana orang kan pasti bertanya, teman-teman, kok bisa ya terjahit informasi ini? Kok bisa? Tegas kegiatan di dalam itu. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan Raja Goa yang ke-10 dalam memperkuat struktur dinding benteng itu? Apakah ada kaitannya? Dan iya. kalau misalnya ada kaitannya, apa aja sih dalam dalam memperkuat itu, apa yang dicapai gitu? Terima kasih. Salah satunya adalah benteng. Kenapa? Karena peradaban maritim itu menandakan bahwa terjadinya transaksi perdagangan dari luar ke dalam dan menjadi pusat transaksi. Dan di situ juga sebenarnya kecerdasan dari Raja Goa Toma Parsikalona itu awal mula dihadirkannya benteng itu, karena dia mencurigai bahwa ini negara kaya, tidak ada pencuri yang masuk dengan negara miskin gitu. Jadi kalau intinya kan, kalau saya logikanya tidak ada pencuri masuk di tempat yang tidak ada barang-barangnya kan. Nah, ini Sombo itu kan kaya rempah-rempah gitu. Dia sudah mencurigai bahwa kedatangan Portugis pasca penaklukan Malaka itu sudah mulai melihat bahwa potensi di Sombo itu besar. Padahal rencananya dia mau ke Ternate sebenarnya, karena kan Ternate juga itu perebutan bangsa-bangsa Eropa, terutama cengkeh dan buah pala di situ. Ya, dari sampai sekarang itu sangat diperebutkan di situ. Nah, pada saat dia yang di highlight itu hanya evolusi, maksud saya ada nilai filosofi tersendiri dari kapal pinisi yang paling besar tadi itu, yang kalau nggak salah di evolusi terakhir yang ALM. Apakah dari bentuk evolusi kapal pinisi yang pertama itu sampai dengan bentuk kapal pinisi yang terakhir tadi itu ada nilai filosofinya tersendiri, atau hanya sebagai bentuk kemajuan teknologi? Karena kan dalam pembuatannya itu kan masih sangat tradisional gitu, Pak. perahu pemburu Taripang ya, itu sifatnya fungsional yang jelas bisa memikirkan bagaimana perahu itu bisa berlayar dengan kekuatan angin, bisa sampai ke samudera misalnya. Itu dia pikirkan ke situ, sampai sebenarnya bagaimana berkembang menjadi perahu yang bercadik misalnya. Kalau di Mandar itu dia pisahkan nilai simbol ini. Kalau orang beda perahu yang bercadik 1, beda perahu yang bercadik 2 gitu. Kalau bercadik 1 itu laki-laki, yang kedua itu perempuan gitu, yang selalu dihubungkan ke jenis kelamin. Nah, itu kan sebenarnya perkembangan ya dari perahu yang sangat sederhana menjadi perahu yang sangat simbolik.
Dari situ termasuk misalnya penggunaan layar itu. Linia 1 sudah membesar, sudah menjadi 2, ditambah lagi modelnya kan. Sama seperti misalnya perahu Partaripan dengan Padewaka ya. Itu kan Di Unismu dia bisa menyempatkan malam ini teman-teman sekian sekalian. Aplaus ya. Mungkin ada sesi gambar-gambar. PMM 2 Unipa Berdua semangat bermakna selamanya.